Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar fisika bersama saya, Hanifah Ayunari. Kali ini kita akan belajar tentang kinematika gerak lurus. Kompetensi yang pertama adalah kalian harus dapat membedakan jarak dan perpindahan. Perhatikan contoh soal berikut ini. Bu Hanifah berangkat ke Semasga berjalan lurus ke arah barat sejauh 100 meter. Bu Hanifah baru menyadari kalau kreseknya jatuh. Kemudian Bu Hanifah berbelok kembali ke timur sejauh 20 meter dan ternyata kreseknya ada di pinggir jalan. Tentukan jarak dan besar perpindahan yang ditempuh oleh Bu Hanifah. Untuk menyelesaikan contoh soal tersebut, maka kita perlu membuat atau menggambar arah vektor perjalanan dari Bu Hanifah. Mula-mula berjalan ke arah barat sejauh 100 meter. Kemudian berbalik ke arah timur sejauh 20 meter. Setelah menggambar, kita bisa menentukan jarak yang ditempuh oleh Bu Hanifah. Jarak sebesar 100 ditambah 20. Jadi jaraknya sebesar 120 meter. Sedangkan perpindahan sebesar 100 dikurangi 20. Jadi perpindahannya sebesar 80 meter. Dari contoh soal tersebut dapat kita simpulkan jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda. Jarak merupakan besaran skalar. Jadi cara menghitung jarak adalah dengan mentotalkan semua lintasan yang ditempuh oleh benda. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda. Perpindahan merupakan besaran vektor. Jadi, kalian harus menggambarkan secara benar arah perpindahannya. Perpindahan dihitung dari titik awal menuju titik akhir saja. Berikutnya, kalian harus dapat membedakan kelajuan dan kecepatan. Kelajuan merupakan besaran skalar. Kelajuan dapat kita artikan sebagai jarak yang ditempuh tiap waktu. Jadi, untuk menghitung kelajuan, maka kita harus tahu jarak yang ditempuh oleh benda pada waktu tertentu. Kelajuan dilambangkan dengan V dengan rumus V sama dengan S per T. S adalah jarak dalam satuan meter dan T adalah waktu dalam satuan second. Jadi, satuan dari kelajuan adalah meter per second. Sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Jadi, hati-hati dengan arah ya. Kecepatan dapat kita definisikan sebagai perpindahan yang ditempuh tiap waktu. Jadi kita harus tahu dulu besar perpindahannya berapa. Kecepatan disimbolkan dengan V dengan rumus V sama dengan delta S per delta T. Delta S adalah perpindahan dengan satuan meter, sedangkan delta T adalah selang waktu dalam satuan second. Jadi, satuan dari kecepatan adalah meter per second. Perhatikan contoh soal berikut ini. Dedek berlatih untuk mempersiapkan lomba lari. Dedek mengelilingi sebuah lintasan persegi panjang yang kelilingnya 800 meter. Untuk 2 kali putaran, Dedek menempuhnya dalam waktu 4 menit. Hitunglah kelajuan dan kecepatan Dedek.
Untuk menghitung kelajuan, maka kita harus hitung dulu jarak yang ditempuh. Karena tadi menempuh 2 kali putaran, maka jaraknya adalah 2 dikali kelilingnya. Jadi 2 dikali 800, yaitu 1600 meter. Untuk waktunya, maka waktunya tadi dalam menit, berarti kita ubah dulu ke detik, sehingga 4 kali 60 sama dengan 240 detik. Maka kelajuan bisa kita gunakan rumus V sama dengan S per T. Untuk menghitung kecepatan, maka kita harus tahu dulu besarnya perpindahan. Karena pelari itu memulai start dan mengakhiri pada garis finish di tempat yang sama, berarti posisi awal dan posisi akhir juga sama. Maka, apakah ada perpindahannya? Tentu tidak. Jadi, kita tuliskan perpindahannya sebesar 0, sehingga kecepatannya juga akan bernilai 0. Kompetensi selanjutnya yang harus kalian kuasai adalah menghitung percepatan. Percepatan merupakan perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Jadi, kalau misalkan kita mengendarai motor kita yang semakin lama semakin cepat, berarti ada perubahan kecepatan. Maka juga akan muncul nilai percepatan. Percepatan dilambangkan dengan A, yang berarti acceleration. Nah, A ini kita nyatakan sebagai delta V per delta T, dengan delta V adalah perubahan kecepatan dan delta T adalah selang waktu. Jadi, satuan dari percepatan adalah meter per second kuadrat. Delta V bisa kita jabarkan sebagai VT min V0, dengan VT adalah kecepatan akhir dan V0 adalah kecepatan awal. Kita bahas contoh soal berikut ini ya. Sebuah benda mula-mula bergerak dengan kecepatan 8 meter per second ke barat. Dalam waktu 5 detik, kecepatan benda tersebut berubah menjadi 12 meter per second dalam arah yang sama. Tentukan besar dan arah percepatan benda tersebut. Mari kita bahas contoh soal tersebut. Diketahui kecepatan akhirnya berarti VT sama dengan 12 meter per second. Dan kecepatan awalnya V0 sama dengan 8 meter per second. Nah, kita hitung percepatannya dengan rumus delta V per delta T. Jadi 12 dikurangi 8 dibagi 5, dan hasilnya 0,8 meter per second kuadrat. Untuk masalah arah, nah karena nilai percepatannya positif, maka arah percepatan benda sama dengan arah geraknya, yaitu ke barat. Bagaimana pembelajaran kita kali ini, nak? Saya yakin kalian pasti bisa memahaminya. Jangan lupa dicek pekerjaan kalian minggu lalu apakah jawabannya sesuai dengan penjelasan pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.